kayak gitu? Udah. Ya udah urusin sana anakmu tuh. Fahri takut. Fahri, kenapa kamu sayang? Kenapa kamu nak? Fahri takut, Pak. Iya, apa yang kamu takutin sayang? Apa yang kamu takutin? Hah? Kenapa kaca itu pecah ya? Pak, Fahri takut. Fahri, kamu yang memecahkan cermin itu. Pak, Fahri takut, Pak. Fahri takut melihat muka Fahri sendiri, Pak. Ya Allah, sayang. Jangan takut, Fahri. Jangan takut. Jangan takut ya. Mbak Salma, kan si Fahri udah gede. Apa dia nggak ngasih adik lagi? Kan kasihan loh, Mbak. Saban hari dia kesepian karena nggak ada adiknya. Ya nggak, Bu? Iya, Mbak. Mumpung masih muda, kan nyesel loh kayak saya. Nggak enak punya anak tunggal. Jangan ah. Ntar lahir mukanya cacat lagi kayak si Fahri. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan ngedelurin rencana Allah loh, Mbak. Siapa tahu nanti Mbak Salma oleh Allah dikasih seorang anak yang cakep dan normal, Mbak. Tapi sih ya, kalau saya bilang, anak itu sama aja. Semua titipan dari Allah. Wah, laki-laki Allah nitip. Sini, Pak. Saya duluan. Salma, kamu kenapa? Ambil air hangat terus. Buat minum atau buat mandi? Ya buat minum, bodoh. Nih, kamu kenapa sih? Sakit? Iya, aku enak. Mual. Puyeng lagi. Balurin balsam yuk. Kamu masuk angin kok dari tadi nggak gelegean sih? Kamu bukan masuk angin kali? Terus apa? Mungkin kamu lagi isi kali? Hah? Apa? Aku hamil. Ya, barangkali aja, siapa tahu. Kami cabang bayi. Kamu mau aku ngelahirin anak kayak si Fahri? Ya Allah, Salma. Kamu nggak boleh bicara seperti itu. Ini kan mumpung masih pagi. Kamu aku antar ke puskesmas mau? Kita periksa ke dokter. Kalau emang bener sampai aku hamil, pasti aku mengandung anak yang dikutuk. Aku anterin ya. Mau kan kamu? Aku mau gugurin aja. Ya Allah, Salma, kamu tuh nggak boleh bicara seperti itu. Seharusnya kita bersyukur karena udah diberikan amanat dan juga diberikan rezeki oleh Allah kepada kita. Dengar ya, kalau sampai aku melahirkan anak seperti si Fahri, apa jaminanmu? Kamu kenapa sih seperti itu? Kenapa semua kesalahan kamu timpakan kepada saya? Karena aku nggak mau punya anak seperti siluman lagi, Rusdi. Kalau sampai aku benar-benar hamil dan ngelahirin anak seperti si Fahri, tak bunuh anak ini. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mohon kehadiratmu dalam sunyi doaku. Beri aku cahayamu, pelita langkah hidupku.
Aduh, lucunya anakku ini. Akhirnya aku dapat anak normal juga. Oh, seneng banget ya aku. Anakku yang paling ganteng. Aduh, ini anak bapak. anak ganteng, Kok di luar Pak. terus sih? Nanti kamu masuk angin sayang. Hei, nih, papa bawain Mimi. Mau susu? Ya, masih kenyang sayang. Kamu siapin airnya deh buat mandi. Yuk, anak ganteng ini udah mau mandi. Mau mandi ya? Hei, udah bau ya? Coba cium. Mandi bentar ya. Iya, bapak siapin ya. Anak paling ganteng. Kamu apaan sih? Saya jangan pegang. Ali. Pergi sana. Jangan ganggu adikmu ah. Tapi kan Fahri mau sayang Ade, Bu. Ntar adikmu ketularan lagi kayak kamu. Sana pergi. Sana pergi. Minggir sana Jojo. Ngapain lagi kamu berdiri di situ? Pergi sana, mau digebuk lagi kamu. Anakku jangan tumpah, udah semangat. Ayo ikut bawa nak. Ayo ikut bawa nak. Mampus. Ayo itu nak. Ayo, bawa dia mampusin sekalian. Aku udah muak hidup sama bocah dedemit itu. Hei, lepasin. Siapa sih itu orang? Kamu nggak apa-apa. Nggak apa, Pak. Fahri. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Fahri, kamu kemana aja sih? Si Fahri ini saya ketemukan di jalan, Pak Rusdi. Sedang diganggu sama orang gila. Dia berteriak-teriak ketakutan. Maka itu saya antarkan kemari. Makasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih. Kenapa Fahri ini tidak sekolah? Sebab kalau lihat usianya, dia ini sudah harus sekolah kan, Pak? Fahri anak saya ini banyak sekali kekurangannya. Saya sekarang ini juga lagi coba-coba cari sekolah yang kira-kira cocok untuk dia. Bagaimana untuk sementara dia belajar ngaji? Sama saya, Pak. Boleh Pak Ustadz, boleh. Kamu ngaji yang Pak Ustadz ya, sayang, ya? Insya Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pak Rusdi, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Aku gak setuju. Biar dia di rumah. Malu-maluin aja. Tapi ini kan Ustadz Faiz yang menyarankan. Lagi pula kasihan si Fahri. Dia tuh nggak punya kegiatan apa-apa. Toh biarpun gak ada kegiatan apa-apa, dia tetap hidup terus kan? Salma, kita juga harus memikirkan masa depan dia. Alah, masa depan. Biar aja nanti kalau udah besar tuh jadi apa kek? Kuli kek? Ngapain sih kamu khawatir amat sama tuh anak? Tuh Andi nangis. Hari, ngapain lagi kamu deket? Kamu ngapain sih? Hah? Fahri mau sayang Ade, Bu. Keluar nggak ada? Anak setan. Keluar, keluar. Salma. Ada apa sih, Sal? Kamu sampai bentak anak kamu seperti itu? Anak kesayanganmu yang seperti siluman membunuh adiknya. Ya Allah, Salma. Kenapa sih kamu benci Fahri seperti itu? Masa nuduh anak sendiri? Ngapain dong dia masuk ke sini diam-diam? Kalau nggak ingin bikin celaka Andi, dia pasti ngiri tuh. Ngelihat adiknya lahir, mukanya normal. Nggak seperti muka dia. Udah kayak setan. Cuma bisa bikin takut orang aja. Astagfirullahaladzim, Salma. Kamu nggak boleh kejam sama anak kamu sendiri. Kamu nggak boleh beda-bedain mereka. Fahri itu anak kita sendiri. Masa aku harus mengingatkan kamu setiap hari? Dia bukan anakku. Anakku cuman Andi. Ini anak yang lahir dari rahimku sendiri karena keturunanku bagus-bagus. Ih, amit-amit.
Nyesel tadi aku izinkan Rusdi bawa anak ini. Aku berharap dia mati aja. Tapi anak ini nggak pernah sakit-sakit. Tubuhnya kuat sama penyakit. Kalau aku racun, nanti malah ketahuan. Bisa rusak nama baikku. Ros. Nih, bawa Andi main keluar, Ki. Di sini gerah. Iya, tunggu sebentar. Saya lagi nyuapin Fahri. Kamu kan tahu kalau Fahri itu makannya lama. Kalau kamu tahu dia bakal bikin sulit, ngapain kamu bawa tadi? Udah, gendong Andi. Iya, kamu makan sendiri ya. Ini udah Bapak potongin ya. Ih, jijik aku sama kamu. Awas. Kamu Salma ya? Rosdiana? Iya. Ya ampun, apa kabar? Ih, kamu ya masih tetap aja awet muda. Ya ampun. Masa sih? Lihat nih, anakku udah 2. Duh, anakmu cakep-cakep ya. Mungkin karena suamiku ganteng kali ya. Kamu punya anak berapa? Baru 1. Umurnya 2 bulan. Cowok. Perasaan nikahnya duluan kamu deh. Mungkin dapetnya telat kali ya. Bang, bakso bang. 3. Bu, Nih. Sana. Semir ya. Sendalnya disemir. Di sana. Tukang semir ya, Sal? Mukanya serem banget ya. Makanya jadi tukang semir. Loh, kenapa kamu, Nak? Ya ampun. Kok badannya panas banget ini? Wah, harus segera tak bawa ke bidan Tuti kalau gitu. Pak, Bu Bidan ada, Pak. Sudah tidur, Bu Salma. Memangnya ada apa sih, Bu? Tolong, Pak. Anak saya sakit keras. Tolong dibangunkan, Pak, ya. Sekarang sudah malam. Besok pagi aja gimana? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Saya khawatir, Pak. Ini anak saya panasnya tinggi sekali. Tolong, Pak. Saya mohon. Masuk saja dulu. Makasih, Pak. Cepat. Bagaimana anak saya, Bu? Ibu sendirian. Bapaknya kemana? Suami saya sedang tugas malam. Sebaiknya putra ibu dibawa ke rumah sakit aja. Kayaknya kena demam berdarah. Anak saya kena demam berdarah. Iya, Bu. Bawa aja ke rumah sakit sebelum terlambat. Kuat. Ada apa, Mbak? Suami saya kan tugas malam. Iya, Mbak. Ini anak saya sakit keras. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Anak saya kena demam berdarah. Saya, kamu tunggu dulu ya. Aku anterin Mbak Salma dulu ya. Ayo cepetan, cepet. Nggak bisa tolong. Pak dokter, bagaimana anak saya, Pak? Maaf, ibu sudah sangat terlambat membawa putra ibu ke sini. Andi meninggal. Andi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Andi. Kenapa kamu pergi, Nak? Andi. Apa, Bang, Mbak Salma? Ini semua sudah kehendak Tuhan. Enggak. Aku nggak rela. Enggak. Kenapa bukan dia saja yang pergi? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bu. Ibu, Bu. Nggak rela. Andi.
kenapa sih mukulin anak sendiri? Ada apa? Biar mampus kalian, bawa sial. Gara-gara anak setan ini, rumah tangga kita jadi berantakan, Rus. Astagfirullahaladzim. Salma, kamu tuh kenapa sih? Kamu gak kapok-kapoknya juga? Dapat cobaan dari Allah. Fahri ini kan tinggal anak kita satu-satunya. Aku gak sudi ngaku dia anakku. Dan kalau kamu mau tahu, gara-gara dia Andi meninggal. Dia ini iri sama Andi, Rus. Kamu kan tahu sendiri, kalau Andi meninggal gara-gara penyakit demam berdarah. Kamu tuh nggak boleh mempersalahkan anak sendiri, apalagi anak kandung. Allah akan murka, Salma. Aku sangat yakin Andi meninggal gara-gara dia. Anak ini punya kekuatan setan dalam jiwanya, Rus. Dia yang bunuh Andi. Istighfar, Salma, istighfar. Mulut kamu itu berbahaya. Minta ampun sama Allah. Awas kamu ya. Bikin onar sekali lagi di rumah ini. Aku usir kamu. Salma, udah. Itu. Hah? Dasar anak setan. Nih rasain kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Lurah, ada apa Pak? Mari Pak, silakan masuk. Nggak usah Bu, saya di sini saja. Saya mau ngasih tahu Bu. Tadi ada polisi datang ke rumah saya membawakan SIM ini. Ada apa dengan suami saya, Pak? Agar lebih jelasnya, Mbak Salma saya anterin ke rumah sakit. Ya, tapi ada apa dengan Mas Rusdi, Pak? Mas Rusdi! Allah memang jahat. Allah memang jahat. Nggak adil. Allah telah merenggut semua orang yang saya cintai. Masya Allah. Jangan bicara seperti itu Mbak Salma. Istighfar. Tabah dan sabarlah Mbak Salma. Enggak. Saya nggak terima. Saya nggak terima, Mas Rusdi. Astagfirullahaladzim. Perempuan ini keterlaluan. Beraninya dia menyalahkan Allah yang menciptakan dirinya. Allahu Akbar. Subhanallah. Bu Salma. Tunggu sebentar, Bu Salma. Ini si Fahri. Kenapa ditinggal sendirian di sana? Biarin aja. Anak itu bawa sial, Ustadz. Gara-gara dia, adik dan bapaknya mati. Bu Salma, tidak salah ucapkan. Enggak. Saya yakin. Bahkan saya tahu. Anak itu membawa roh jahat dalam badannya. Coba Ustadz lihat sendiri. Mana ada anak manusia mukanya kayak gitu. Dan saya tahu. Setan sengaja mengutusnya untuk menghancurkan hidup saya, Ustadz. Astagfirullahaladzim, Bu Salma. Istighfar, Bu, istighfar. Tidak boleh menuduh anak darah daging sendiri seperti itu. Allah tidak menyukainya, Bu. Terserah Ustadz mau ngomong apa. Saya nggak peduli. Saya udah putus asa. Hidup saya nggak ada artinya lagi, Ustadz. Gara-gara anak sialan itu. Kasihan sekali nasibmu, nak. Semoga Allah memberkatimu. Ya Allah, berkatilah dia, ya Allah. Pak Ustadz, kok ibu jahat sih sama aku, Pak? Kenapa, Pak? Bapak nggak tahu. Allah tahu. Pak Nori, Dek Salma, ntar kalau di Jakarta nggak betah, balik lagi ke sini ya. Tempatin lagi rumah saya.
Mudah-mudahan sih saya bisa kerasan di Jakarta. Kalau bisa, saya nggak usah balik-balik ke sini lagi. Rasanya saya bisa gila kalau mengingat mendiang anak dan suami saya. Mbak Salma, apa Mbak sudah merasa mantap untuk tetap tinggal di Jakarta? Saya nggak tahu Pak Kades, tapi yang penting saya harus meninggalkan kampung ini dulu. Supaya saya bisa melupakan semua musibah yang telah menimpa saya. Dek Salma, Fahri diajak kan? Oh iya, iya, Fahri saya ajak. Gak mungkin dia saya tinggalkan di sini sendirian. Kasian, dia nggak bisa apa-apa. Ayo, mari Pok, Pak Kadis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, stop sini, stop. Ya. Ayo, tunggu sini ya. Emang mau kemana? Udah, tunggu sini aja, jangan mana-mana. Jagain tas saya ya. Ayo. Anak ini harus aku tinggalin di sini. Ngapain dia aku bawa ke Jakarta? Ih, malu-maluin aja. Entar disangka aku bawa makhluk halus lagi sama orang-orang di sana. Bu, kita mau kemana sih, Bu? Udah, diam aja. Udah ikut. Ayo. Anak ini aku tinggalin di sini aja. Biar dia mampus sendirian di tempat ini. Sini. Nih, kamu duduk di sini aja, ya. Tunggu ibu di balai-balai sini. Jangan kemana-mana. Fahri, takut Bu kalau di sini Bu, sendirian lagi Bu. Lah, kok pakai ngebantah ibu sih? Kamu udah gak mau dengerin omongan ibu ya? Iya deh Bu. Ibu mau pergi sebentar. Ya, kamu tunggu di sini. Nanti ibu jemput lagi. Kamu jangan kemana-mana. Kalau ibu jemput kamu sampai kamu nggak ada di sini, kamu nggak bakalan ketemu ibu lagi. Ngerti? Ngerti Bu. Anak setan harus dikembalikan kepada setan. Ibu pergi sebentar. Ya, jangan kemana-mana. Indahnya kota ini. Duh, beruntung aku bisa ke sini. Walau terlambat. Tapi masih untung deh terlambat daripada nggak sama sekali. Tapi apa yang bisa aku kerjakan di kota ini ya? Gak mungkin aku luntang-lantung gak karu-karuan. Bisa jadi gembel, mati kelaparan. Ayo dong Sal, mana goyangannya? Kayak gini nih. Oke nggak? Ini sih namanya goyang ranjang. Wah, ini baru hidup namanya. Untung aja semuanya pada mati. Kalau enggak, mana mungkin kakiku nginjek Jakarta. Nyesel juga, udah setua ini baru kenal dunia. Sayang, nanti aku dikasih uang yang banyak ya sayang. Kamu tenang aja sayang ya, pasti kok.
ikut nggak? Mau kemana, Om? Kita senang-senang. Ayo. Wah, boleh juga. Kayaknya banyak duit nih cowok tua ini. Oke. Salma. Kita sudah lama saling berhubungan, tapi aku selalu merasa jauh dari diri kamu. Maksud Mas Herbie? Aku ingin hidup bersama kamu. Mas kan bukan lajang. Enggak aku nggak mau ambil resiko. Maksud kamu, sayang? Aku ngeri, Mas. Nanti kalau ketahuan gimana? Enakan juga gini, ketemuan aja terus di hotel, ya kan? Lebih aman, Mas. Siapa anak itu? Ngapain dia di situ sendirian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Nama saya Dondon. Kamu sendiri namanya siapa? Ngapain kamu nongkrong di hutan ini? Namaku Fahri. Aku lagi nungguin ibuku. Memangnya ibu kamu lagi kemana? Kata ibuku pergi sebentar. Terus aku di sini, nggak boleh kemana-mana. Bentar lagi ibuku juga datang kok jemput aku. Kamu mau nggak tinggal di sini sama aku? Jadi kamu nggak perlu bolak-balik kayak sekarang ini. Lagi pula aku kan sering kangen mendadak sama kamu. Boleh aja sih, sayang. Terus gimana dong soal uang? Kalau aku udah nyuruh kamu tinggal di sini, itu tandanya aku siap nanggung semuanya. Yang benar. Gimana kalau uang ini sebagai permulaan uang jajan kamu? Kalau untuk uang jajan sih kayaknya kurang ya, Rick. Kamu kan tahu sendiri, aku paling nggak suka kalau cuma megang uang sedikit. Kamu tenang aja. Berapapun yang kamu minta, pasti aku kasih. Bener? Oh, aku sayang kamu. Dan kalau aku nggak benar-benar cinta sama kamu, ngapain aku mesti nyuruh kamu tinggal di sini? Makasih, sayang. Sama-sama. Yuk. Mama dapat dari mana foto ini, Ma? Mama pindahkan dari handphone papa kamu, Don. Papa bener-bener brengsek. Shh. Papa kamu nggak perlu diganggu-gugat, sayang. Keluarga kita bisa hancur. Tapi yang penting, perempuan lacur ini harus disingkirkan. Oke, Doni akan turun tangan. Doni akan ngebuat tuh cewek ngejauh dari Papa. Mama sudah dapat informasi dari supir kantor. Papa kamu katanya sering nginap di hotel California Palace atau apa itu namanya. Mama yakin dia pasti sama perempuan ini. Ayo, itu tuh. Kita kejar tuh pelacur. Sayang, aku kangen banget deh sama kamu. Kamu kemana aja sih? Aku tungguin nggak balik-balik. Diteleponin juga nggak diangkat-angkat. Aku kan lagi sibuk, jadi nggak bisa diganggu dong. Berarti sekarang kamu udah nggak sibuk lagi kan? Enggak,
Aku kan di sini untuk kamu, sayang. Siapa kamu? Gue mau bunuh nih pelacur ini. Mau lo apa? Udah. Siapa kamu? Gue nggak perlu jawab pertanyaan lo. Apa yang kamu mau? Iya, bunuh aja aku. Gue rugi kalau ngebunuh pelacur kayak lo. Tapi gue bakal ngasih tanda supaya lo ingat kalau lo pernah ngancurin hidup nyokap gue. Asik, singkong bakar. Kita sarapan singkong bakar pagi ini. Ya, Fahri? Kasihan anak ini. Jangan-jangan dia dibuang oleh orang tuanya ke sini karena keadaan fisiknya yang kurang normal. Kalau nggak begitu, masa udah 2 bulan dia menanti di sini dan selalu yakin kalau dia akan dijemput lagi sama ibunya. Fahri, nih, makan dulu. Pak Dondon, bisa bantuin aku nggak rumah singkong ini? Bisa nak, bisa. Ntar saya bantu. Nih, ini buat kamu aja. Makasih ya Pak Dondon. Sama-sama. Ayo Fahri, dimakan singkongnya. Hangat-hangat enak loh. Fahri, kamu mau nggak tinggal sama saya? Jangan di sini terus. Apalagi kamu nggak mau masuk ke dalam. Ntar kamu bisa sakit karena kena angin malam terus di sini. Nggak mau Pak Dondon. Aku takut nanti ibuku datang. Pas aku nggak ada, ibu pasti ninggalin aku nanti. Tapi kenapa dia nggak datang-datang juga? Ayo ikut saya aja. Ntar saya ajak kamu mencari damar di hutan ini. Nggak mau Pak Dondon. Nanti ibuku datang. Di mana aku? Kenapa sepi sekali? Panas. Aku haus. Ibu haus ya? Ibu kesepian? Fahri anakku. Fahri. Iya, ibu haus, nak. Ibu haus sekali. Ini, Bu. Fahri bawain air buat ibu. Seger banget. Sekarang, ibu juga udah gak kesepian lagi. Kan udah ada Fahri, Bu. Bagaimanapun, Fahri tetap sayang ibu. Ibu juga sayang sama Fahri. Ibu kangen sekali, nak. Fahri. 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 Jangan tinggalkan ibu, nak. Fahri. Fahri, di mana kamu, nak? Bu Salma, bangun, Bu. Bangun. Aduh, anak saya mana, Bu? Bu, Fahri mana? Bu Salma sedang bermimpi ya? Saya mimpi. Enggak, saya nggak mimpi. Saya tadi ketemu anak saya, Bu Dokter. Mana anak saya? Mungkin ibu sudah kangen sama anaknya ya. Memangnya anak ibu di mana? Saya
ibu yang paling berdosa. Saya telah membuang anak saya yang cacat di hutan, Bu, di kampung saya. Sebelum saya berangkat ke Jakarta ini, saya sangat menyesal. Saya tidak tahu di mana sekarang anak saya itu berada, Bu Dokter. Sudah, Ibu tenang saja dulu. Jangan terlalu dipikirkan. Nggak baik buat kesehatan Ibu, ya. Bu Dokter, kapan saya bisa keluar dari rumah sakit? Iya, sebentar lagi juga Ibu bisa keluar dari rumah sakit, ya. Dan luka Ibu juga kan belum kering benar, ya. Fahri, kamu sakit, Fahri. Kamu nggak bisa terus-terusan di sini. Saya akan membawa kamu ke puskesmas di kampung ini. Enggak usah. Aku nggak bakal pergi dari sini. Pokoknya aku mau nungguin ibu sampai ibu datang jemput aku. Ibu kamu nggak bakalan datang. Dia telah membuang kamu di sini, Fahri. Enggak percaya. Pak Donon bohong. Ibu nggak bakal sekejam itu. Enggak. Pokoknya aku mau nungguin ibu sampai ibu datang jemput aku. Astagfirullahaladzim. Kamu teguh sekali memegang janji, nak. Kamu sungguh anak yang berakhlak baik. Tapi kamu nggak bisa membiarkan tubuh kamu yang sudah berpenyakit ini, Fahri. Nggak apa-apa. Kalau aku mati karena nungguin ibu, aku rela. Yang penting aku nggak bantah perintah ibu. Ya Allah, yang maha sempurna dan yang maha pengasih, aku minta pertolonganmu, ya Allah. Jika engkau berkenan membantu hamba yang tiada berpengetahuan dan bodoh ini, ya Allah. Selamatkanlah anak malang ini, ya Allah. Dan dia begitu lugu, dia tidak menyadari bahwa dia sedang dibuang oleh orang tuanya, ya Allah. Selamatkanlah dia, ya Allah. Jawablah keyakinan yang tulus ini agar dia tahu apa yang terjadi pada dirinya sebenarnya, ya Allah. Fahri, Fahri, bangun, Fahri. Fahri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Fahri tetap menungguku di gubuk itu. Tapi, apakah mungkin udah selama itu aku meninggalkannya? Apakah dia masih ada di depan gubuk itu? Fahri! 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 Anakku! Di mana kamu, nak? Fahri! Ngapain di situ? Pak, Pak, ada apa? Ibu kenapa hujan-hujanan dalam hutan? Saya sedang mencari anak saya, Pak. Cari anak? Memangnya anak ibu main dalam hutan? Enggak, Pak. Dia nggak main di sini. Dulu saya tinggalkan anak saya. Jadi kamu ini rupanya Ibu Fahri yang kejam itu? Maafkan saya, Pak.
Saya memang ibu yang tega menzolimi anaknya sendiri hanya karena dia cacat. Bapak kenal sama Fahri? Dia di mana, Pak? Saya baru saja menguburnya. Dia telah pergi 20 menit yang lalu, kembali kepada Sang Halik. Cukup lama dia menanti ibunya, sehingga dia rela kehujanan, kedinginan, kepanasan, sehingga detik-detik mau datang menjemputnya. Enggak mungkin. Jadi, Fahri? Iya, itu makamnya. Pergi sana. Ntar ada mau ketularan lagi kayak kamu. Sana pergi. Sana pergi. Kamu ngapain sih? Hah? Fahri mau sayang adik, Bu. Setan. Keluar. Nih. Sana. Semir ya. Sendalnya disemir. Sana. Ada kurang ajar. Tahu nggak? Ibu. Kamu kenapa sih? Pukulin anak sendiri, ada apa? Fahri! Awas, Ibu, licin, awas, licin. Astagfirullahaladzim. Fahri! Anakku mana? Fahri! Fahri! Lepaskan! Brengsek kalian semua! Lepaskan! Lepas! Fahri mana? Mana Fahri? Ibu tahu nggak anak saya? Kenapa nggak lihat? Kasihan, cantik-cantik kok gila. Soalnya Bu, dia tuh lagi stres. Kan dia suka nyiksa anaknya yang cacat. Makanya dia jadi begitu, stres. Astagfirullahaladzim, orang tua macam apa itu? Lantas dia sendiri ngapain? Dia sendirian tinggal di kota bersenang-senang. Aku tahu dari Pak Kades. Amit-amit ya,